Karena ketika kita mempunyai uang untuk kaum menengah ke bawah, kita itu selalu berpikir bahwa, oke, saat ini kita punya uang, ya udah, uang itu kita gunakan saat itu juga. Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan ngomongin apa itu uang dan bagaimana uang itu berjalan di kaum menengah ke bawah ya, terutama ya saya sendiri karena saya adalah kaum menengah ke bawah juga. Sebelum kita ngomongin apa itu uang, saya mau kasih tahu dulu ya. Uang itu adalah benda yang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau pembayaran sah dalam kegiatan ekonomi. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Contoh, di Indonesia sendiri ada berbagai macam bentuk uang, dimulai dari kertas, uang logam, dan bahkan sekarang ada yang namanya itu uang digital ya. Yang penukarannya sendiri uang digital itu untuk bisa kita gunakan. Cukup kita sekarang saat ini menggunakan ponsel yang kalian pegang untuk menonton video saya ini. Melalui banyak aplikasi seperti dompet digital, mungkin Dana, atau lebih dikenalnya mungkin e-wallet ya, atau elektronik, dompet elektronik itu. Terus ada juga jenis uang yang berupa saldo ya, yang kita simpan di bank dan kita bisa melakukan pembayarannya hanya dengan satu kertas yang kita sebut dengan kertas ATM, atau ada yang bilang itu kartu kredit, atau ya itulah kartu ya, intinya bentuknya kartu. Ya mungkin ada yang punya, ada yang enggak, karena setiap orang berhak menentukan bahwa dalam kita menabung di bank mau diberi kartu kredit atau tidak. Oke, lanjut ya. Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Pencetak Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang, Perum Peruri adalah lembaga BUMN satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas di Indonesia ya. Jadi namanya perusahaan yang mencetak uang untuk Indonesia ya, Republik Indonesia ya, atas nama uangnya adalah rupiah, itu adalah Perum Peruri. Saat ini masih Perum Peruri. Coba kalian buka sendirilah di Google, mungkin kalian bisa menemukan perusahaan pencetak uang itu. Oke, masuk ke inti pembahasan. Sebenarnya saya mau membahas itu uang itu untuk kaum menengah ke bawah seperti saya. Kenapa uang sangat berharga untuk kita, terutama yang kaum menengah ke bawah? Karena uang dinilai sebagai aset kekayaan, bahkan bisa dinilai sebagai, ya kalau lo punya uang tuh lo punya kuasa, itu ya Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. yang dikatakan oleh mahasiswa senior di beberapa waktu yang lalu, videonya viral. Karena uang sendiri itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Gak mungkin kita tidak melakukan transaksi dengan uang yang sah. Walaupun itu nanti dijadikan sebagai uang digital, ataupun mungkin uang aset saham atau apa itulah namanya, yang kita tabung, bisa kita belikan kripto, bahkan itu kan pertamanya kita harus mempunyai uang yang berwujud kertas maupun uang yang berwujud logam. Kita harus mengumpulkan itu dulu. Bahkan untuk mendapatkan uang itu kita harus bersusah payah ya. Terutama yang kita ini ya, saya sendiri itu kaum menengah ke bawah itu cukup kesulitan untuk mendapatkan uang secara langsung, cepat, dan bahkan bisa dikatakan banyak ya, itu cukup susah sekali. Untuk kaum menengah ke bawah seperti saya dan mungkin ada beberapa orang yang menonton video ini merasakan bahwa kenapa untuk kaum seperti kita mencari uang itu susah dan sangat berat. Karena memang mencari uang itu tidak diajarkan di sekolahan. Kita di sekolahan itu diajarkan dengan berbagai macam pelajaran yang mungkin kurang mendukung untuk setelah kita lulus. Saya nggak berarti ngomong bahwa sekolah itu buruk atau nggak penting, tapi memang itu tidak diajarkan di berbagai macam sekolah. Tapi ada sekolah tertentu yang memang mengajarkan tentang keuangan.
contoh SMK ada yang di jurusan mungkin ekonomi, dan di perkuliahan yang ekonomi itu pasti dia akan mempelajari tentang uang. Dan menurut saya pelajaran tentang uang itu penting. Bahkan kita harusnya sudah diajarkan bagaimana cara mengatur uang, bagaimana mengetahui fungsi uang, itu harusnya sejak mungkin, ya untuk anak sekarang sih harusnya sudah sejak SD. Karena anak sekarang dari mulai SD kelas 1 bahkan sebelum sekolah pun mereka udah mengenal uang. Takutnya nanti mereka akan menjadi generasi seperti saya sendiri ya. Saya sendiri adalah seorang generasi yang lahiran tahun 97 yang kebetulan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa itu uang, fungsi uang, dan macam-macam. Karena ketika kita mempunyai uang untuk kaum menengah ke bawah, kita itu selalu berpikir bahwa oke, saat ini kita punya uang, ya udah, uang itu kita gunakan saat itu juga. Nggak kita berpikir untuk investasi atau apapun itu, kita nggak punya pikiran seperti itu. Karena gimana ya, penghasilan kita aja sebulan itu hanya cukup untuk ya memenuhi kebutuhan dalam satu bulan itu. Karena saya bekerja di suatu perusahaan yang ya paling bawah lah istilahnya, operator ataupun apa di bagian produksi. Gaji di situ tuh menurut saya ya cukup hanya untuk kebutuhan hidup dalam satu bulan, tidak lebih dari itu. Tapi kadang ada juga seorang motivator yang berkata, mulai dari gaji UMR kalian bisa menjadi pengusaha. Ya, tentu bisa, kalau dengan satu syarat, orang tua kalian sangat mendukung. Contohnya begini ya, misalkan orang tua kalian itu berada di suatu titik, ya mereka berdua sama-sama bekerja, ibu kalian bekerja, bapak kalian bekerja dengan penghasilan yang sama, yaitu UMR, UMK di daerah yang tempat kalian tinggal. Ya saya sendiri berada di Jawa Tengah. Itu ketika kedua orang tua kalian bekerja itu sungguh sangat mencukupi ya untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan mungkin kalian sebagai anak yang masih bersekolah, kalian akan enjoy-enjoy saja. Tapi begitu kalian keluar dari sekolah dan sudah lulus, kalian mau mencari kerja, kalian merasa lebih aman ya daripada kaum-kaum seperti kita atau seperti saya sendiri yang ketika keluar sekolah itu saya harus berpikir gimana saya bisa membantu orang tua saya gitu loh. Bukan bagaimana saya bisa menjadikan hidup saya ini menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya, atau menjadi lebih dari orang tua saya. Itu berbeda ya. Karena jujur saja orang tua saya itu yang bekerja itu adalah bapak saya sendiri dengan penghasilan yang di bawah UMR. Karena ya beliau itu bekerja di sebuah toko ya, bukan sebuah perusahaan. Karena kalau di sebuah perusahaan pasti gajinya sudah pasti UMR, tapi kalau kita ikut orang bekerja di sebuah toko itu belum tentu gajinya UMR. Sedangkan ibu saya itu sering kerja serabutan ya. Ya kadang mengasuh anak dari tetangga yang kemungkinan kedua orang tuanya bekerja, ikut membantu mengasuh, yang itu penghasilannya tuh per hari berapa sih? Bahkan untuk menyaingi gaji dari seorang PNS pun belum bisa ya. Makanya kalau anak yang kelahiran seperti saya atau mungkin generasi-generasi berikutnya yang merasakan apa yang saya rasakan, coba kalian berpikir lebih maju lagi, jangan boros. Karena saya sendiri itu boros banget, bahkan saya kurang bisa menyadari diri bahwa saya itu lahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Makanya saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai apa itu uang untuk kaum menengah ke bawah yang mungkin bisa berharga buat kalian. Ya, pembahasan kali ini cukup ya. Mungkin bisa kita lanjutkan di part berikutnya. Kalau kalian suka, silahkan di like, di subscribe channel saya, komen juga apakah kalian mau saya lanjutkan tentang pembahasan apa itu uang untuk ekonomi menengah ke bawah seperti saya.
komen di bawah ya. Jangan lupa tombol like-nya. Terima kasih.